kembalilah kepada Allah, sesali dari dosa yang kalian telah lakukan. Apa kata wanita tersebut? Ya Ustaz, saya telah bertaubat dan saya telah menyesali semua perbuatan saya. Akan tapi ada satu yang saya simpankan dari Ustaz. Apa itu? Sungguhnya saya telah menikah dengan laki-laki lain. Sungguhnya saya ini adalah istri dari laki-laki lain, dan saya telah memiliki anak. Yang laki-laki yang saya ceritakan dengan Ustaz tersebut adalah laki-laki yang berbeda dengan suami saya. Apa kata sang Ustaz marah besar? Terus, anak-anak yang engkau lahirkan, anak-anak siapa? Anak-anak yang engkau lahirkan selama ini, apakah anak-anak suamimu atau anak laki-laki tersebut? Subhanallah. Tidakkah engkau lihat sekarang bagaimana buruknya zina? Engkau memasukkan nasab selain dari nasab suamimu. Maka menangislah wanita tersebut, dan dia mengatakan, saya bersumpah wahai Ustaz, sesungguhnya anak-anak yang saya kandung tersebut dan anak-anak yang saya lahirkan tersebut semuanya saya pastikan bahwa itu adalah anak-anak ayah dari mereka. Maksudnya ayah suaminya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya menjaga kehormatan bagi setiap muslim adalah fadilah, keutamaan. Zina adalah dosa yang sangat besar, sebagaimana yang kita baca. Akan tapi yang lebih besar lagi adalah zina bagi orang yang telah menikah. Zina bagi orang yang telah menikah. Lihatkah Anda bahwa perbedaan antara orang yang menikah dengan yang tidak menikah di dalam hukuman ketika mereka berzina? Perbedaan antara langit dengan bumi. Karena orang yang belum menikah, maka ketika dia berzina, maka dia akan dihukum cambuk 100 kali. Sedangkan orang yang telah menikah, telah merasakan dan telah tahu jalan bagaimana menjaga diri, maka hukumannya rajam sampai mati. Menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menjaga kehormatannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana iffah, penjagaan kehormatan Yusuf alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Yusuf, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan wanita tersebut berusaha untuk mengajak Yusuf untuk melakukan perzinaan di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia tutup pintu, semua pintu, kemudian dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Kemudian Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung dari jalan Allah, sesungguhnya Rabbku adalah sebaik-baik tempat. Sungguhnya Allah tidak akan membahagiakan orang-orang yang zalim. Lihat Yusuf, bagaimana dia menjaga kehormatannya di saat telah sempurna sarana-sarana untuk melakukan zina. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan burhan, memberikan hujjah, memberikan tanda-tandanya, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari perzinaan dalam kondisi yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Yusuf dalam keadaan mudanya, dalam keadaan posisi dia jauh dari keluarganya, dalam posisi budak, dan yang mengajaknya seorang wanita cantik, majikannya yang tidak boleh dibantah ucapannya, yang harus ditaati semua perintah di rumah yang telah ditutup
dengan posisi yang memanggil adalah wanita, dengan pakaian yang mengajak terhadap perzinaan. Akan tetapi hal itu Yusuf terselamatkan karena dia mendahulukan ridha Allah Azza wa Jalla dari kenikmatan sesaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kehormatannya. Dia mendapat jatah perlindungan Allah Azza wa Jalla dari 7 perlindungan yang Allah berikan hanya kepada 7 kelompok tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh." 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah, yang tidak ada payung kecuali payung Allah, yang tidak ada lindungan kecuali perlindungan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara 7 golongan tersebut Rasulullah SAW sabdakan, "Rajulun da'atkum ra'atun dzata mansabin wa jamal." Dzatu mansabin wa jamal. Laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kecantikan dan kedudukan untuk melakukan perzinaan, qala inni akhafullah. Dia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena dia dahulukan ridha Allah dari kenikmatan sesaat, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Engkau di padang mahsyar, di dalam panas terik matahari yang sangat dekat, Anda mendapatkan perlindungan dari perlindungan Allah. Ketika semua makhluk, semua umat, semua manusia membutuhkan perlindungan, maka Allah memberikan perlindungan. Kenapa? Akibat kita telah mendahulukan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan." Sedangkan orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Jannatani, 2 surga. Surga atas kebaikan yang dia lakukan, surga atas kemaksiatan yang tidak jadi, yang dia tahan hawa nafsunya karena Allah. Seorang gadis ketika berkhalwat dengan seorang laki-laki, berkhalwat dengan seorang laki-laki, apa kata laki-laki tersebut? Sesungguhnya tidak ada yang melihat kita kecuali bintang. Kecuali bintang. Apa kata wanita tersebut? Wahai fulan, di mana yang menciptakan bintang? Di mana yang menciptakan bintang? Suatu hari seorang laki-laki menutup rumah seorang wanita. Ketika ditutupnya, apa kata laki-laki tersebut? Semua pintu telah saya tutup. Maka dijawab oleh wanita tersebut, wahai fulan, di mana pemilik pintu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi muraqabatullah, menghadirkan keberadaan Allah Azza wa Jalla di dalam hati dan menghadirkan ketakwaan adalah sarana yang akan mendapatkan perlindungan nantinya di hari akhirat dari perzinaan yang kita takutkan, terkhusus pada zaman sekarang. Zina. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai perzinaan dari wanita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Lihat, Hilal bin Umayyah bertanya malam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang melihat istrinya berselingkuh, di atas istrinya ada laki-laki lain. Kiranya disebutkan oleh Ibnu Katsir, hari itu dia bertanya, hari itu kejadian terjadi pada keluarganya, pada istrinya, bahwasanya istrinya berzina dengan seorang laki-laki.
dengan seorang laki-laki ketika dia balik bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi permasalahan zina, permasalahan yang sudah lama terjadi, bahkan di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Jangan seseorang mengatakan tidak akan mungkin. Kenapa harus dikaji tentang permasalahan ini? Kenapa harus dibahas? Subhanallah, syaitan. Bukankah telah datang kepada Rasulullah SAW Ghamidiyah yang dia mengaku berzina di hadapan Rasulullah? Bukankah telah datang kepada Rasulullah SAW Ma'iz yang mengaku berzina di hadapan Rasulullah? Mereka siapa? Orang-orang yang suci hatinya, athhar. Terjadi perzinahan yang seharusnya seorang muslim adalah bersikap berhati-hati tentang dosa yang satu ini. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati sarana-sarana terhadap perzinahan. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW untuk semua para akhwat, semua wanita tanpa kecuali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan seorang suami mengajarkan surat An-Nur di dalam rumahnya, dan surat An-Nur dimulai tentang permasalahan zina, tentang permasalahan zina, agar seorang wanita tidak jenuh di rumah kemudian dia ingin membuat baru lagi. Tidakkah anda ibu-ibu tidak pernah membaca koran beberapa waktu yang lalu bahwa kejenuhan di dalam rumah tangga membuat perselingkuhan, kejenuhan di dalam rumah tangga membuat perselingkuhan, wanita bosan dengan suaminya yang membuat dia memandang laki-laki lain yang lebih kekar, yang lebih gagah, yang lebih berkuasa, kemudian terjadilah perzinahan. Bukankah ibu-ibu juga mendengar bagaimana seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya karena dia telah mempunyai laki-laki lain berzina dengannya? Hal ini selalu kita dengar, dan ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya, yang tidak mungkin kecuali harus ada iman dan takwa. Keutamaan menjaga kehormatan, dia adalah jalan keselamatan di dunia, sebagaimana dia adalah jalan keselamatan di akhirat. Seorang muslim yang menjaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan di dunia dan pertolongan Allah Azza wa Jalla sebelum keutamaan di akhirat. Seseorang ulama melompat tinggi dan jauh, melompat tinggi dan jauh ketika menyeberangi sungai. Dia melompat. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya imam, engkau dalam usia engkau seperti ini, engkau bisa melompat dengan tinggi? Engkau bisa melompat jauh sehingga bisa menyeberangi sungai? Maka dijawab oleh ulama tersebut, sesungguhnya badan yang telah tua ini bisa melompat jauh karena pada masa mudanya telah dia jaga dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Badan yang sekarang tua dan dia bisa melompat jauh dan masih kuat, sesungguhnya dia jaga, dia yaitu dia sendiri telah menjaganya ketika dia masih muda. Hafiznah, kami jaga dia ketika muda, maka Allah yang menjaganya ketika tua. Dan lihat bagaimana kisah 3 orang pemuda yang masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tertutuplah pintu gua tersebut oleh batu besar, sehingga mereka tidak bisa keluar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 3 orang pemuda. Lihat bagaimana 3 pemuda ini selamat, bagaimana dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh yang mereka lakukan. Ketika mereka berusaha untuk keluar dari gua tersebut, tidak bisa, karena berat batu itu sangat besar, sangat berat. Tidak mungkin kan untuk selamat. Apa kata salah seorang dari mereka, demi Allah, sesungguhnya kita tidak akan bisa keluar dari gua ini sampai kita bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh yang pernah kita buat. Maka berdoalah yang pertama dengan
amal yang dia lakukan sebelum tertutup pintu tersebut, batu tersebut dari gua, yaitu dia berbakti kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dari 3 pemuda tersebut, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai anak paman, saya mempunyai sepupu gadis, dan saya sangat mencintainya. Dan saya sangat mencintainya. Akan tapi dia tidak mau. Wanita tersebut tidak mau, gadis tersebut tidak mau. Dia tidak cinta dengannya. Sampai datanglah musim kemarau yang membuat dia terpaksa harus datang kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut adalah pemuda yang kaya. Musim kemarau, musim paceklik, membuat dia dan keluarganya tidak bisa makan. Mereka menggelepar kelaparan, sehingga membuat gadis tersebut melangkah dengan berat untuk mendatangi sepupunya, anak pamannya, agar bisa dia memberikan sesuap nasi untuk dia dan keluarganya. Ketika diminta oleh gadis tersebut akan 1 tekong gandum, maka pemuda tersebut mengatakan, apa yang engkau minta akan aku berikan dengan syarat engkau menyerahkan kehormatan engkau kepadaku. Begitu kata pemuda tersebut. Ketika dengan terpaksa diiyakan oleh wanita tersebut, duduklah laki-laki tersebut sebagaimana duduknya seorang suami di atas istrinya. Kata-kata kejujuran keluar dari mulut wanita tersebut, dan dia mengatakan, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan engkau tidak dibenarkan untuk menembus khatam, cincin, memasukkan cincin ke dalam jari engkau kecuali dengan yang hak, kecuali dengan yang hak. Ketika itu bergetar hati pemuda tersebut, takut karena Allah Azza wa Jalla, teringat akan dosa dan maksiatnya kepada Allah. Dia tinggalkan wanita tersebut, sedangkan hatinya sudah berada di puncak-puncak kecintaannya kepada gadis tersebut. Dia tinggalkan dengan semua pemberiannya kepada wanita tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, Allahumma, ya Allah, jika seandainya apa yang aku perbuat ini mengharapkan ridhamu, maka bukakanlah batu yang menutupi gua kami ini. Itu yang diperbuat oleh pemuda tersebut. Karena dia menjaga kehormatan, maka Allah geser batu yang besar tersebut dengan amal saleh yang dia lakukan. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang akan memenuhi panggilan orang-orang yang terdesak kecuali Allah? Dan dia dalam keadaan terdesak, dia menampakkan amalnya yang saleh, yaitu dia menjaga kehormatan, menjaga kehormatannya, dan itu yang membuat dia selamat di dunia dari tidak bisa keluar dari gua.